dugaan itu merupakan E. coli. Jadi perlu juga dilakukan uji pelengkap ya, seperti saya katakan tadi. Nah, mungkin itu sudah diberikan oleh Bu Retno ya, jadi saya tidak akan banyak menyinggung tentang itu. Dan yang lebih penting lagi adalah tentang sterilisasi ya. Jadi sterilisasi ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali di dalam kita mengisolasi atau mendiagnosis suatu penyakit misalnya. Jadi atau menentukan mikroba. Nah, itu kan kalau kita di laboratorium kan ya perlu media itu ada beberapa media memang hanya dipanaskan saja misalnya. Nanti media kembali media Salmonella Shigella agar itu cuma dipanaskan ya, dididihkan kemudian digunakan. Tapi ada media-media tertentu yang memang perlu harus disterilisasi dengan menggunakan autoclave itu misalnya ya. Jadi misalnya media VCA, NA itu perlu disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada tekanan 15 PSI ya, pada temperatur 121 derajat selama 15 menit itu biasanya ya. Jadi untuk lebih detailnya kita coba share konten dulu ya tentang terkait dengan sterilisasi. Bisa dilihat deh. Halo? Terlihat, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya? Oke. Saya perbesar saja. Nah ini. Ini adalah salah satu topik misalnya di awal sudah diberikan tentang sterilisasi ya. Jadi sterilisasi ini merupakan suatu proses. Jadi membebaskan peralatan atau bahan dari mikroorganisme yang tidak dikehendaki. Ya, jadi eh, misalnya kita mensterilisasikan media, kemudian kita mensterilisasikan cawan Petri, misalnya kita mensterilisasikan tip itu misalnya untuk mikropipet itu, kemudian tabung reaksi. Nah itu kenapa kita melakukan sterilisasi ini ya? Ya tentunya adalah supaya kita memang benar-benar mikroba yang kita analisis itu berasal dari sampel yang kita nanti tentukan begitu ya. Jadi bukan berasal dari mikroba-mikroba yang memang kontaminasi dari media, kontaminasi dari peralatan tersebut. Nah ini merupakan hal yang penting sekali. Jadi bagaimana kalian tuh bisa melakukan sterilisasi media, kemudian sterilisasi peralatan. Jadi termasuk juga hewan petri, tabung reaksi, kemudian tip, kemudian mungkin komponen-komponen yang lain barangkali yang perlu disterilisasi begitu. Nah, untuk sterilisasi bagaimana kita meniadakan mikroba ini atau membebaskan mikroba dari bahan yang kita akan gunakan ya. Jadi dalam kaitan dengan mendiagnosis atau menentukan jumlah mikroba itu misalnya ya, tentu ada beberapa cara. Jadi kalau kita secara ini bisa dilakukan secara fisik ya, bisa dilakukan secara kimia dan bisa juga dilakukan secara mekanik begitu ya. Jadi untuk secara fisik ya cahaya matahari juga merupakan salah satu upaya dalam kaitan dengan meniadakan atau meminimalkan barangkali mikroba-mikroba yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah melalui penjemuran misalnya. Jadi misalnya kita menjemur biji padi, kemudian kedelai barangkali ya tujuannya adalah salah satu di samping menurunkan kadar AUI-nya, uh, kemudian bisa juga karena di sinar matahari kan ada ultraviolet yang juga bisa menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen sel bakteri itu. Nah itu. Jadi kemudian ada pengeringan di udara. Jadi misalnya kalau kalian menggunakan ekstrak itu misalnya ekstrak bahan alam begitu ya tentu bisa digunakan dengan pengeringan udara itu misalnya misalnya didiamkan begitu setelah dirajang gininya bahan ekstraknya kemudian didiamkan. Nah itu tujuannya juga untuk mengurangi meminimalkan kandungan mikroba pada sampel tersebut atau pada bahan tersebut. Kemudian pemanasan ya, jadi pemanasan. Nah ini ada pemanasan basah ya, jadi ada pemanas basah atau panas kering, kemudian suhu. Kalau pengeringan udara juga kalau di open juga bisa ya, jadi di open eh, hanya bedanya kalau dengan menggunakan autoclave begitu. Jadi kalau media kita keringkan dengan menggunakan open ya jadi bisa jadi keripik dia jadi. Jadi bisa kering dia jadi kerupuk dia.
Kemudian itu harus hati-hati. Kemudian tidak semua juga bahan-bahan yang kita gunakan yang berbahan dari plastik juga tidak bisa kita gunakan sterilisasi dengan menggunakan oven. Jadi kalau bisa menggunakan oven yang tentunya menggunakan temperatur 170 sampai 200 lah, nggak seperti itu dengan lama sterilisasi misalnya 1,5 jam sampai 2 jam begitu ya, tentu bahan-bahan dari plastik itu akan rusak dia. Kalau dari kaca barangkali masih bisa disterilisasi dengan menggunakan oven itu. Kemudian ada pemanasan basah ya, jadi pemanasan basah kering, kemudian suhu. Nah, kalau misalnya menggunakan autoclave biasanya. Dan nah ini tergantung juga gini, apa namanya, kemampuan untuk sekolah atau jenis-jenis bahan yang kita gunakan dalam kaitan dengan menggunakan pemanasan ini. Jadi secara fisik bisa dengan cahaya matahari, jadi pengeringan di udara, termasuk dengan pemanasan. Jadi pemanasan dengan menggunakan api, dengan menggunakan api bunsen dan sebagainya. Itu juga termasuk pemanasan juga ya. Kemudian ini beberapa contoh saja. Jadi ada pemanasan langsung ya. Jadi pemanasan langsung misalnya OSO ya. Jadi OSO misalnya, jari-jari. Kalian udah tahu jarum OSO ya. Jadi kalau jarum OSO itu pada bagian ujung itu ada melingkar begitu. Kemudian biasanya digunakan dalam kait dengan memindahkan bakteri, kemudian juga menyetrik. Jadi dalam kaitan dengan bekerja secara aseptik tentu ozonnya harus dibakar dulu. Ya, jadi dibakar dulu di atas api bunsen begitu. Kemudian didiamkan sesaat begitu, tapi jangan langsung diambil ke isolatnya. Tapi kalau langsung diambil isolatnya bisa mati dia isolatnya itu. Jadi koloni bakterinya. Jadi atau boleh juga di ujung-ujung daripada ozon ini ditempelkan pada bagian pinggir daripada media itu. Jadi kalau misalnya ada cawan Petri begitu yang sudah berisi media nutrien agar, kemudian kalau kita ingin misalnya memindahkan suatu mikroba, ya itu tentu bisa kita ginikan di bagian pinggirnya dari cawan Petri yang sudah berisi media itu. Atau bisa didiamkan sesaat setelah pemanasan begitu. Kemudian baru kita ambil koloni bakteri, kemudian kita strik ya di permukaan media, baik itu pada media miring ataupun pada media nutrien agar pada cawan Petri itu. Kemudian ada juga ini menggunakan atau melayangkan di atas nyala api ya. Jadi biasanya kita menggunakan api bunsen begitu. Jadi kalau kita bekerja untuk memindahkan atau menanam isolat, jadi menanam sampel misalnya ya, tentu cawan petrinya harus kita kibaskan dulu di atas nyala api ini. Nah, biasanya di laminar airflow itu biasanya kalau yang sekarang atau modern sudah sudah menggunakan gas biasanya dia. Tinggal kita meng-on-kan gininya, skrupnya, kemudian kita bisa menggunakan bunsen itu. Tapi kalau yang konvensional masih menggunakan spiritus begitu. Kemudian kita kibaskan komponen-komponen yang nanti kita gunakan dalam kaitannya dengan memindahkan suatu mikroba ini. Ya, jadi ini biasanya menggunakan api bunsen ya, jadi api bunsen. Nah, ini perlu keterampilan, Dik. Jadi dalam kaitan kalau kita menggunakan tabung reaksi begitu, 2 tabung reaksi begitu ya. Jadi ini keterampilan. Jadi jangan salah nanti dalam kaitan dengan memindahkan isolat atau kita meremajakan isolat itu misalnya, ya tentu menggunakan kedua tangan kita. Jadi kita harus bekerja sendiri di sini ya. Jadi kalau praktikum masih masih dibantu oleh teman begitu, tapi kalau dalam kaitan dengan penelitian ini bekerja sendiri. Jadi tabung reaksinya yang kita yang sudah berisi isolat begitu kita pindahkan ke tabung reaksi yang lain untuk peremajaan tuh misalnya, ya tentu harus kita kedua tangannya kita berfungsi gitu. Jadi ini keterampilan. Jadi keterampilan saya kira di mana kita mengambil tutupnya begitu ya. Jadi bagaimana mengambil tutupnya, kemudian membawa osonya. Jadi tidak boleh tutupnya kapas itu diambil begitu kemudian diletakkan di atas meja. Nah, meja laminar airflow itu ya tentu juga akan membuat kontaminasi akan besar sekali. Sehingga ini perlu keterampilan bagaimana dua tangan ini sekaligus bisa bekerja dengan baik. Misalnya mengambil kapasnya, kemudian osonya juga harus dibakar, kemudian
mengambil isolatnya, kemudian di-strip di media baru itu. Jadi ini keterampilan saya kira. Ya paling tidak seminggu atau 2 minggu adik belajar di mikro begitu, baru bisa terampil dia nanti. Nah, itu ya. Kemudian pembakaran. Jadi ini biasanya pembakaran menghancurkan bahan yang tidak dikehendaki. Misalnya kalau ada bahan-bahan dari perban, dari bekas-bekas pasien yang terinfeksi kuman itu misalnya, biasanya dilakukan pembakaran. Jadi memusnahkan semuanya itu. Kemudian sterilisasi dengan udara panas. Nah ini saya bilang dengan udara panas, jadi dengan menggunakan oven, ya di 160 selama 1 jam atau lebih, 170 barangkali selama 1,5 jam barangkali. Nah ini tentu perlu diperhatikan juga dengan menggunakan oven. Jadi oven itu ya jangan terlalu volumenya jangan terlalu banyak, karena ini kan ada sirkulasi udara yang di oven itu. Tapi kalau misalnya bahannya terlalu banyak di sananya, menyebabkan juga ada sirkulasi udaranya terhambat di sana begitu. Sehingga perlu dipastikan juga jangan terlalu padat bahan-bahan yang kita akan sterilisasi dengan menggunakan oven. Ya, jadi dengan menggunakan oven itu jangan terlalu padat karena itu akan mengganggu sirkulasi udara panas di dalam oven itu. Ya, jadi biasanya itu perbedaannya ya dengan menggunakan autoclave, ya kalau dengan menggunakan autoclave ya lebih ditambah dengan tekan, sedangkan kalau di sini tidak ada tekanannya. Kalau sedangkan menggunakan oven ya temperaturnya lebih tinggi dia. Jadi 160, kemudian lama sterilisasi juga agak lama ya. Jadi sampai 2 jam lah, sampai menunggu lagi turunnya panas itu gitu loh. Nah, itu membedakan antara sterilisasi di udara panas dengan menggunakan autoclave, dengan menggunakan tekanan. Kemudian, nah ini saya bilang. Jadi saya bilang, ini saya contoh saja, ya, sebagai contohnya ini menggunakan OSO, begitu harus dibakar, ya dibakar. Tapi kalau langsung diambil isolatnya, nah ini bisa mati dia isolatnya itu. Jadi cukup hati-hati juga menggunakan OSO ini. Jadi dibakar. Ini kalau ini yang ada gambar ini kan menggunakan gas dia ininya bunsernya ini. Tapi kalau kita di lab ya dengan menggunakan spiritus biasanya. Nah ini harus dibakar, kemudian didiamkan sesaat, baru kita ambil isolatnya. Jadi ini untuk setrik begitu ya. Jadi untuk nyetrik, ini juga harus berhati-hati nyetriknya dia. Jadi nyetrik di cawan PT itu juga harus hati-hati. Karena apa? Karena kalau kita nyetrik pada sudut yang agak besar begitu ya, tentu bisa menyebabkan robeknya ini media ini loh. Nah, jadi ini juga memerlukan keterampilan. Jadi keterampilan bagaimana menyetrik supaya media agar ini tidak robek begitu. Jadi pakai rasa di sini ya. Jadi pakai rasa. Kemudian dalam kaitnya nyetrik ini biasanya di cawan Petri ini dilengkapi, kalau yang pirek biasanya di bagian pinggirnya ada tulisan kecil di sini. Jadi tulisan kecil begitu itu ada maksudnya, Dik ya. Jadi ada maksudnya bagaimana mengawali strike kalau misalnya kita menggunakan strike kuadran begitu ya. Jadi harus dimulai dari titik itu. Tapi kalau misalnya di cawan Petri itu tidak ada tidak ada tanda begitu, adik bisa menggunakan spidol untuk sebagai tanda awal dalam keadaan strike itu. Jadi karena di sini kan tidak kelihatan dia seperti bening begitu. Tapi kalau misalnya sudah diinkubasi begitu cawan Petrinya, nah baru kelihatan dia nanti. Jangan sampai dia nyetrik di sini, kemudian strike keduanya itu di luar dari ini, sehingga hanya strike pertama aja yang muncul gitu pada saat kita amati setelah inkubasi itu. Nah itu ada tandanya. Jadi ada tandanya di cawan Petri yang kecil ini. Ada tulisan kecil, nah itu tandanya. Kemudian sehingga untuk memudahkan strike kedua begitu. Ini kan ada 2 strike ini. Jadi strike pertama misalnya dengan ini begitu ya. Kemudian strike keduanya ini, kemudian strike tiganya ini gitu loh. Nah, ini dalam kaitnya bagaimana kita mendapatkan isolat yang betul-betul murni begitu ya dalam kait ini. Nah, ini juga setiap mulai strike itu dalam strike kuadran ini OSO-nya harus dibakar. Jadi OSO-nya harus dibakar begitu, kemudian diamkan sesaat baru kita lakukan strike. Nah, ini keterampilan ya, seperti saya bilang ini keterampilan. Jadi kalau tidak mahir di sini bisa medianya robek, kemudian koloni yang betul-betul terpisahkan sudah kita dapatkan. Ya, jadi ini di mikrobiologi. Keterampilan yang memang perlu terus diperdalam gitu ya, diperdalam. Ini menggunakan OSO ya, jadi menggunakan ini OSO-nya. Tapi kalau ini bakteri, tapi kalau menggunakan
isolasi jamur misalnya bisa menggunakan jarum ya, jarum N namanya. Ini tidak ada lubangnya di sini, jadi tidak ada lingkarannya di ujung jarum ini. Nah, itu biasanya kita ambil bagian hipanya atau bagian sporanya saja. Nah, ini dalam kaitnya kita menyetrik kuadran begini, ya tentu kita harus untuk mendapatkan isolat yang betul-betul murni dia nanti. Nah, ini baru kita murnikan pada media miring begitu ya. Kemudian baru diidentifikasi misalnya kalau langkah-langkah identifikasi misalnya apakah lakukan pewarnaan. Biasanya saya buat duplo di sini. Jadi satu kita simpan begitu supaya terhindar dari kontaminasi. Kemudian satu lagi kita gunakan untuk apakah untuk riset, apakah untuk percobaan itu misalnya. Jadi kita bisa buat duplo ini dalam kaitan dengan memurnikan bakteri ya, jadi memurnikan bakteri itu. Nah, ini pemanasan basah ya. Jadi pemanasan basah ini suhu di bawah 100 derajat Celcius ya. Kemudian ini ada pasteurisasi, ada finalisasi juga ya. Jadi kalau pasteurisasi ya 63 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, ini biasanya untuk pasteurisasi dilakukan berulang-ulang. Ada yang bisa menjawab kenapa dilakukan berulang-ulang. Misalnya pasteurisasi biasanya dilakukan 3 kali ya, jadi 63 selama 3 menit, kemudian didiamkan, kemudian dilakukan pemanasan lagi. Biasanya untuk susu kalau kita lakukan pemanasan dengan di atas 100 misalnya, ya bisa komponen-komponen protein daripada susu itu akan rusak dia itu. Nah, biasanya dalam kaitan dengan pasteurisasi itu dilakukan secara berulang-ulang dia, jadi paling tidak 2 kali atau 3 kali dia. Kenapa kira-kira itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa dilakukan Permisi, pemanasan izin secara berulang-ulang? Oke, siapa ini? Coba izin sebutkan menjawab, Pak. namanya. Hah? Nama saya Aisyah, NIM 31. Iya, Aisyah, NIM 31 ya. Maaf jika salah menjawab, Pak. Ya, tidak masalah. Jadi, pasteurisasi itu dilakukan sebanyak 3 kali karena tidak tahan pada suhu tinggi. Kalau Ya, dilakukan betul. hanya sekali itu akan mengalami denaturasi, Pak. Mm-mm. Ya, jadi seperti saya katakan tadi memang tidak dilakukan temperatur tinggi, ya memang harus dilakukan temperatur rendah. Jadi supaya tidak rusak. Jadi ada alasan yang lain barangkali ya. Jadi ada alasan lain bahwa kalau menggunakan temperatur tinggi itu temperatur rendah begitu, ada beberapa mikroba-mikroba yang menghasilkan spora itu dia akan tahan di sana, jadi ditahan di media itu atau di bahan yang kita pasteurisasi begitu. Nah, karena pada temperatur rendah ini hanya bisa membunuh sel-sel vegetatifnya saja, jadi sel generatif tidak akan bisa terbunuh dia di sini. Jadi masih ada sporanya di sana, sehingga pada saat dilakukan pemanasan pertama, kemudian didiamkan, ini memberikan kesempatan untuk tumbuhnya sel generatif, begitu. Sel generatif menjadi sel vegetatif, gitu. Jadi dia akan bergerminasi, kemudian baru dihantam dengan panas lagi. Nah, gitu. Jadi spora-sporanya tidak akan terbunuh dia di sini. Kemudian didiamkan sesaat lagi, kemudian sel-sel generatif itu akan tumbuh lagi. Ada beberapa. Jadi tujuannya adalah mereduksi sel generatif juga. Karena yang pada temperatur rendah ini hanya bisa terbunuh sel-sel vegetatifnya saja. Itu alasannya ya. Jadi itu alasannya kenapa dilakukan secara berulang-ulang. Uh, Misalnya 2 kali atau 3 kali ya, yang hanya bisa terbunuh sel vegetatifnya saja. Kemudian sel generatifnya hanya diberikan kesempatan untuk tumbuh begitu. Kemudian dihantam dengan panas lagi, dia akan mati. Kemudian didiamkan, sel generatif akan tumbuh lagi, kemudian dihantam. Itu alasannya ya. Jadi itu alasannya. Di samping alasan yang dikomentari oleh adik tadi. Kemudian juga bisa dilakukan penegasan vaksin misalnya selama 1 jam. Jadi vaksin tertentu karena kan vaksin mungkin berbahan protein seperti yang dijelaskan oleh Pak Yan barangkali atau terkait dengan mata kuliah imunologi ya. Nah, ini tentu vaksin ini juga harus terbebas dari mikroba kan begitu ya. Jadi tentu harus ada cara-caranya dalam kaitannya dengan bagaimana menghindari atau mengurangi daripada bahan itu dari kontaminasi mikroba-mikroba begitu ya.
Kemudian ada inspisasi juga, jadi pemadatan serum telur secara perlahan-lahan. Jadi ini cuma inspisasi namanya. Nah, ini di bawah temperatur 100 derajat Celcius ya. Jadi pasteurisasi, penangas ya, biasanya untuk vaksin juga bisa dilakukan dalam kaitan dengan mengurangi terjadi kontaminasi itu. Kemudian coba cari inspisasi itu ya bagaimana gini ya. Biasanya kan di serum juga ada proteinnya di sana. Dalam kaitannya dengan uji serologis pada bakteri ya di serum itu kan salah satu pengujian dalam kaitan identifikasi itu mendiagnosis juga. Nah, itu di serum itu adalah ada antibody. Jadi antibody yang melacak nanti antigen begitu ya. Nah, ini dalam kaitan dengan serum juga dilakukan semacam sterilisasi lah itu supaya tidak terkontaminasi oleh mikroba-mikroba lain yang disebut dengan inspisasi namanya. Kemudian mengenai metodenya mungkin coba kalian cari saja nanti ya. Jadi mengenai inspisasi serum. Nah, itu ya. Jadi kalau menggunakan temperatur tinggi barangkali ya akan rusak dia. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi contoh saya dengan ini pasteurisasi barangkali dengan berbahan susu ini ya. Tujuannya seperti itu tadi ya. Jadi untuk membunuh sel vegetatifnya saja. Nah, kemudian sel generatif diberikan peluang untuk berjeriminasi, kemudian akan dihantam dengan panas. Kemudian ini suhu 100 ya, tadi di bawah 100, kemudian suhu 100 ini tindalisasi. Nah, ini seperti saya katakan, ini tindalisasi juga dilakukan secara berulang-ulang ya selama selama 30 menit setiap hari selama 3 hari. Jadi berturut ini semua tindalisasi. Sama seperti itu ya. Jadi karena ada pada temperatur 100 ini juga ada spora-spora yang masih bisa tahan ya. Sehingga memberikan peluang untuk merusak daripada bahan yang akan digunakan ya. Nah, ini mendidih ya, jadi mendidihkan air begitu pemanasan dalam uap air panas dalam tekanan atmosfer ini. Tapi kalau menggunakan autoclave, jadi perlu diingat bahwa kalau kita mendidih air itu paling tidak temperaturnya adalah 100 derajat atau 102 lah nggak gitu. Tapi kalau kita menggunakan autoclave, di sana ada tekanan yang diberikan. Jadi tekanan yang diberikan misalnya 15 PSI, nah itu temperatur air akan meningkat ya sampai 121 derajat. Jadi tapi kalau kalian tidak menggunakan tekanan, ya kalau kalian mendidihkan air paling temperaturnya 102. Coba nanti coba dicek ya pada dalam tekanan atmosfer misalnya ya, jadi tekanan atmosfer. Jadi di suhu ruang ini kemudian memanaskan air begitu, coba dipanaskan sampai berlama-lama lah nggak tuh, tapi tetap temperaturnya akan sekitar 100, paling 100 lebih sedikit ya 2 itu misalnya 3, itu misalnya 102, 103 itu misalnya, tapi tidak pernah mencapai 121 dia. Nah, kalau menggunakan tekanan, jadi temperatur air akan naik dia sampai 121. Jadi dengan menggunakan autoclave. Jadi ada tekanan di sana. Nah, ini salah satu contoh autoclave ya. Jadi autoclave yang digital ini. Jadi ada yang konvensional juga dengan menggunakan kompor ya. Jadi kita punya dulu yang digital ini karena ini bantuan N55 dulu, sekarang sudah rusak dia karena cara pemakaian yang salah begitu ya. Jadi sama kayak tadi dengan menggunakan api bunsen kan kita kibaskan ini pipet begitu. Kalau pipet dari kaca bisa kita ginikan bilas di sana di api bunsen. Tapi kalau kita menggunakan mikropipet jangan coba-coba ini. Sudah banyak mikropipet saya yang rusak itu ya. Jadi karena salah menggunakan. Dibilangkan untuk dibilangin untuk membakar ya dibakar gini ya pipetnya itu sehingga rusak dia, patah dia. Itu cukup di sampingnya bekerja. Jadi di samping api bunsen saja jangan dibakar. Kecuali kalau adik menggunakan pipet ukur ya, pipet ukur itu dari gelas baru bisa dengan menggunakan baru bisa dibilas-bilas di sana di api bunsen itu. Tapi kalau dengan menggunakan mikropipet itu mikropipet mahal harganya. Jadi sudah dua atau tiga mikropipet saya yang rusak itu. Karena penggunaan yang salah, padahal sudah wanti-wanti dijelaskan pada saat sebelum praktikum dimulai gitu ya. Jadi sebelum praktikum dimulai biasanya kita mengadakan tutorial begitu.
Jadi jangan sampai salah kita gini kan. Lalu dibilangan membakar, begitu dibakar semuanya. Itu masih ada sisa-sisanya itu. Jadi ada pipet saya melengkung gitu ya. Jadi pikul pipetnya melengkung begitu karena dibakar oleh mahasiswa gitu ya. Jadi dibakar begitu sehingga mungkin nanti gini juga akan perlu dikalibrasi juga gini mikropipetnya itu sehingga memang tepat karena mikropipet kan bisa diukur dia gini volume apakah itu menggunakan volume yang 100 mikro. Kalau sepanjang saya lihat ada mikropipet yang mikropipet pertama itu ada yang kapasitasnya 20 sampai 40 mikro begitu. Kemudian mikropipet kedua itu ada yang 100 sampai 200 mikro. Kemudian ada pipet yang ketiga sampai 1000 mikro. Jadi maksimal dia bisa mengambil 1000 mikro. 1000 mikro itu sama dengan 1000 mikro itu kan sama dengan 1 mili ya adik ya. 1000 mikro itu sama dengan 1 mili. Nah itu perlu diperhatikan. Begitu juga dengan menggunakan autoclave ini. Jadi menggunakan autoclave ini biasa ada SOP-nya. Jadi SOP-nya biasanya ya pertama kita buka dulu gininya tutupnya begitu kemudian kita kasih air sedikit sesuai dengan batasan yang diperlukan untuk air itu, kemudian ada keranjangnya juga diisi dengan material-material yang akan kita sterilisasi, begitu kita akan masukkan, kemudian kita tutup. Jadi tutup. Nah pada saat tutup ini klepnya mohon dibuka dulu, klep gininya, klep klep biasanya ada klepnya di sini untuk udara yang ada, untuk mengeluarkan udara yang ada di autoclave ini. Jadi dibiarkan kemudian dipanaskan begitu ya. Nah, biasanya untuk menentukan atau melihat bahwa udara di dalam autoclave ini habis, nah itu biasanya ditandai dengan tetes-tetesan air pada salah satu selangnya itu. Di bawah biasanya di bagian bawah ini. Jadi di bawah ini biasanya ada selangnya, begitu kita lihat. Jadi kalau sudah ada air menetes berarti udara yang ada di dalam autoclave itu sudah habis. Tetapi kalau misalnya udara di dalam autoclave itu masih ada, jangan harap nanti autoclave tekanan sampai mencapai 15 PSI atau 121 derajat Celcius nanti. Ya, jadi itu harus diperhatikan dalam penggunaan autoclave ini. Jadi udaranya harus benar-benar kosong di sana, baru dilakukan penutupan klepnya itu. Jadi setelah dipanaskan, ada tetesan air, begitu klepnya ditutup, kemudian lanjutkan sterilisasi. Nah, biasanya kalau yang digital sudah disetting di sini ya. Jadi kita setting pada temperatur 121, kemudian pada tekanan 15 PSI selama 15 menit. Itu ada ininya, ada layarnya di sini, ada layarnya. Jadi bisa kita setting di sini ya. Tetapi kalau menggunakan autoclave yang konvensional yang dibakar begitu biasanya juga ada dilengkapi dengan tekanan berapa PSI begitu. Kemudian ada juga klepnya sama. Jadi klepnya itu biasanya ditandai juga uap udara dan tetesan air di klepnya itu. Setelah tetesan air itu keluar begitu kita duga kita sudah menentukan bahwa di dalam autoclave itu sudah udaranya sudah habis, baru kita tutup gininya klepnya. Kemudian lanjutkan pemanasan. Ya, tapi kalau yang konvensional ya dia harus menggunakan waktu ini stopwatch ya namanya itu ya. Jadi tentukan di sana jadi 15 PSI. Jadi kalau misalnya ini kita atur lagi kompornya, tapi kalau menggunakan yang digital ini ya sudah disetting dia gitu. Tapi kalau menggunakan kompor ya kita kecilkan lagi kompornya sedikit gitu. Sementara ini yang itu yang saya gunakan dalam kaitan dengan mensterilisasi media ataupun bahan-bahan dari yang kita gunakan untuk praktikum ya. Jadi harus diperhatikan penggunaan autoclave ini. Jadi ada dan ikuti SOP-nya. Jangan sampai nanti pada saat kita menggunakan, usahakan nanti ini tekanannya menurun setelah selesai sterilisasi, usahakan tekanannya menurun begitu. Jangan nanti buka tekanan 121 15 PSI, dia buka gini ya kopannya itu bisa meledak dia nanti. Itu tekanannya besar sekali. Makanya kalau orang nyelam begitu kan tekanannya akan semakin tinggi menyebabkan genderang telinganya akan pecah dia itu. Sehingga banyak orang-orang yang senang menyelam begitu ya biasanya ada gangguan di telinganya biasanya. Ya. Jadi mohon hati-hati. Jadi kalau tekanan sudah turun, kemudian temperaturnya turun sudah 90 derajat, baru bisa kita buka tutupnya ini. Baru kita bisa tutupnya ini ya. Jadi hati-hati menggunakan autoclave ini. Makanya saya bilang harus diadakan praktikum gitu ya. Jadi supaya adik tahu nanti. Karena saya kira nanti dari sekian mahasiswa ini ada yang mengambil mikrobiologi nanti terkait dengan apakah nanti pembuatan antibiotika
atau mencari probiotik barangkali, atau melihat keragaman genetik barangkali penghasil-penghasil probiotik itu. Nah, itu kan perlu keterampilan di sini. Tapi jangan khawatir, kalau adik misalnya ini ya silahkan saja nanti datang ke lab, kemudian kita akan welcome. Itu ada mahasiswa juga sebagai asdosnya mungkin bisa memberikan bagaimana teknik-teknik dalam penggunaan alat-alat di laboratorium ya, nama laboratorium mikrobiologi. Nah, ini seperti saya bilang tadi. Jadi kalau temperatur airnya gini ya, tekanannya 5 PSI, maka dia 110 dia. Kemudian kalau tekanannya 15 PSI ya akan sesuai dengan temperatur 121 derajat. Tapi kalau adik misalnya tekanan 0 begitu, jangan harap nanti temperaturnya sampai 110 aduh. Ya, jangan harap. Itu ya. Jadi kalau selama-lamanya adik panaskan air, dia tidak akan pernah mencapai temperatur 121 ataupun 110. Itu perlu dipahami. Ini alat-alat yang disterilisasi ini ya. Nah, ini salah satu contoh juga keterampilannya. Jadi bagaimana adik itu bisa ini kalau misalnya cawan Petri diapakan, ini dibungkus dengan menggunakan koran boleh, dengan menggunakan kertas bekas juga boleh. Ini juga harus ada tekniknya, bagaimana membungkus cawan Petri. Kemudian bagaimana membungkus tip itu misalnya, kalau yang sekarang sudah ada tip tempatnya begitu, tinggal masukkan tipnya, jadi mikropipet itu masukkan tipnya begitu, kemudian sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Nah, ini tujuannya apa? Jadi supaya benar-benar sampel yang kata analisis dari segi mikrobiologinya memang benar-benar dari sampel itu, bukan karena dari alat. Itu rumitnya bekerja di mikrobiologi ya. Jadi belum lagi ada kontaminasi. Jadi karena kita kan belajar makhluk hidup yang tidak kelihatan secara kasat mata. Tapi kalau kita tumbuhkan dia pada media begitu ya, dia akan kelihatan koloni-koloni bakteri ataupun koloni-koloni jamur ya. Seperti ini kan tidak, ini harus kita sterilisasi dengan menggunakan cara membungkusnya cawan Petri bagaimana, kemudian bungkusan kapas bagaimana, Elmer bagaimana. Nah, itu harus perlu dipelajari ya terkait dengan teknik-teknik sterilisasi. Nah, ini seperti ini ada keranjangnya juga. Ini tempatnya untuk setelah misalnya kita sudah bungkus, baru kita masukkan dalam keranjangnya, baru kita masukkan ke dalam autoclave sterilisasi jalan ya, sterilisasi jalan. Oke. Kemudian sterilisasi dengan penyaringan. Nah, ini biasanya mikoplasma masih bisa lolos dia dengan menggunakan penyaringan. Kemudian radiasi ultraviolet ini sudah banyak dari orang fisika juga mencoba, jadi menggunakan getaran juga. Kalau menggunakan sinar ya kita akan coba di laboratorium nanti kita ada UV-nya, coba kita kasih cawan Petri, kasih media begitu, biarkan medianya terbuka, kemudian kita sinari di UV begitu, kita biarkan dia terbuka 5 menit begitu, kemudian kita sinari di UV, kemudian kita coba cek. Kemudian kalau yang kontrol biasanya cawan Petri diisi media, dibiarkan 5 menit, kemudian ditutup, kemudian masukkan ke inkubator. Kemudian kalau yang perlakuan ya biasanya kita sinari dengan UV, dengan mungkin perlakuan dengan radiasi barangkali ya boleh saja. Jadi boleh saja untuk partikel-partikel di laboratorium ya. Dengan menggunakan radiasi ini kita bisa lakukan. Nah, biasanya ini bisa merusak protein, termasuk juga dinding selnya, barangkali merusak DNA barangkali ya, menghambat replikasi. Kalau DNA rusak berarti replikasi juga akan terjadi gangguan. Kemudian pembentukan peroksida organik misalnya H2O2 yang kita bicarakan kemarin itu. Seperti misalnya kenapa bakteri-bakteri anaerob tidak bisa obligat dan tidak bisa tumbuhkan aerob. Nah, ini bisa membentuk peroksida juga. Kemudian pembenihan dalam pembenihan dan pembentukan kolisin juga. Jadi pembentukan kolin ini juga salah satu komponen-komponen yang bersifat sebagai pembunuh mikroba. Ini hati-hati menggunakan ultraviolet sinar UV ini ya, karena pada laminar airflow usahakan hidupkan sebelum kita bekerja biasanya bahan-bahan kita masukkan kepada laminar airflow. Jadi laminar airflow itu adalah suatu ruang khusus yang kita gunakan dalam kaitannya dengan mengisolasi bakteri, menanam sampel dan sebagainya. Jadi sebelum kita lakukan ini sterilisasi di ruang itu ya tentu kita menjauh dulu, jangan sampai nanti kalian berada di sana juga bisa terpaparkan oleh ultraviolet ini.
yang tentu juga bisa sebagai salah satu penyebab karsinogenik yang menyebabkan kanker barangkali. Nah, ini sudah pernah dilakukan oleh alumnus kita yang ada di bekerja di mana tuh ya, di Banbiu ya. Jadi bosnya orang Belanda begitu. Dia di khusus dia menangani laboratorium mikrobiologinya, tapi mereka bukan jadi bukan expertnya di bidang mikrobiologi. Nah, disuruh oleh orang Belanda itu ya bekerja dengan UPI yang hidup begitu. Jadi besoknya ya besok paginya tangannya sudah melepuh dia. Karena dia disuruh bekerja supaya tidak terjadi kontaminasi UPI yang hidup, kemudian dia bekerja di sana begitu. Jadi otomatis kulitnya terpapar oleh ini UPI. Nah, ini juga akan terbakar. Jadi usahakan nanti komponen-komponen yang akan bekerja secara aseptik itu kita masukkan ke dalam laminar begitu, kemudian kita hidupkan UPI-nya barangkali 1 jam sampai 2 jam. Kita tinggalkan, jadi kita tutup rapat begitu. Dan pun setelah kita akan mulai bekerja setelah 2 jam, kita matikan UPI-nya, pastikan matikan UPI-nya, kemudian hidupkan blower-nya barangkali. Tapi kalau bekerja dengan jamur ya jangan hidupkan blower-nya terlalu kencang begitu, karena blower-nya hidup, sporanya akan berterbangan sehingga itu akan mengganggu sekali dan kaitan dengan kalau kita ingin mendapatkan jamur koloni jamur yang betul-betul satu koloni ada dalam satu cawan petri itu ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga itu. Jadi pengalaman yang lebih penting. Secara teoritis memang banyak adik bisa baca, bisa dilihat, tetapi pengalaman kaitan di laboratorium itu yang lebih penting ya untuk untuk adik bisa bekerja secara maksimal. Karena kalau di mikro itu sedikit kontaminasi gagal penelitiannya atau gagal diagnosisnya itu. Jadi perlu dilakukan ulang-ulang, perlu dilakukan teknik, apalagi dalam kaitan mengisolasi ya sampai tahan napas juga ya. Jadi tahan napas jangan sampai karena di udara pernapasan kita kan penuh juga mikroba begitu. Jadi pada saat kita isolasi ya kita tahan napas pada saat isolasi. Tapi kalau kita bernapas ya mungkin peluangnya udara yang membawa mikroba bisa masuk ke dalam cawan petri, menyebabkan pengamatnya juga akan kontaminasi dia nanti itu. Ya, jadi perlu diperhatikan itu keterampilan. Kemudian getaran ultrasonik ini sudah banyak dilakukan oleh orang fisika yang bekerjasama dengan kita juga. Dia menciptakan satu alat bagaimana alat itu bisa sebagai kontrol terhadap mikroba itu ya. Jadi getaran ultrasonik namanya. Nah, ini penyaringan contohnya ya. Jadi kalau kita menyaring sesuatu kita menggunakan membran filter. Jadi membran filter ya ini kita tuangkan, kemudian ini biasanya ditambahkan tekanan biasanya. Jadi ditambahkan tekanan untuk menarik daripada ini. Kalau membran filter itu kan kecil sekali porositasnya. Jadi perlu dikasih tekanan penarik di sini sehingga bahan yang kita sterilisasi itu ininya betul-betul bisa menetes di bawahnya ini. Nah, itu jadi saya diberi keterangan. Saya juga pernah bekerja dengan gini ya. Dulu dengan penelitian terkait dengan bagaimana efektivitas membran dalam kaitannya dengan memurnikan air itu misalnya. Jadi dengan menggunakan membran. Ini dulu ini pada waktu masih ada kerjasama dengan IUP ya. Mungkin alatnya masih ada di fisika karena ada terkait dengan kerjasama fisika ini. Kemudian cara kimia, nah ini mengumpulkan bisa merusak protoplas kuman, itu misalnya menggumpalkan protoplasmanya, kemudian merusak selaput plasmanya. Kemudian bisa juga mengoksidasi pembakaran protoplasmanya. Nah, ini bahan-bahan kimia yang bisa yang mengganggu protein barangkali itu sitoplasma membran, jadi anggaplah membran selnya ya, jadi membran. Mungkin adik tahu kemarin sudah dijelaskan tentang struktur mikroba ya, tentang struktur bakteri barangkali oleh Prof. Retno ya terkait dengan protoplasma. Kemudian kalau sitoplasma ya, jadi kalau sitoplasma jadi itu membran selnya ya. Jadi kalau misalnya protoplasma itu disebut dengan artinya sel yang kehilangan dinding selnya itu disebut protoplasma ya. Nah, itu ya. Jadi ada juga spiroplasma. Ya, ada istilah-istilahnya, ada protoplasma, ada sitoplasma, ada spiroplasma. Dan kalau sitoplasma itu adalah membran selnya. Jadi membran sel bakteri ataupun membran sel jamur itu misalnya. Kemudian kalau protoplasma itu sama sebenarnya, tapi dia awalnya memiliki dinding sel ini. Jadi tidak memiliki dinding sel ya.
Jadi salah satu kuman yang mungkin kehilangan dinding selnya atau dinding selnya tidak ada begitu, itu disebut protoplasma ya. Sedangkan kalau sitoplasma itu masih komponen dinding sel. Sedangkan kalau spiroplasma itu kalau kita memperlakukan sel begitu, dinding selnya masih sedikit-sedikit di selnya itu. Nah, itu disebut spiroplasma. Jadi spiroplasma ya. Jadi pahami itu tentang struktur sel bakteri. Nah, ini juga bisa mempengaruhi enzim. Jadi enzim itu kan sebagai seperti tadi kemarin sudah saya singgung tentang enzim ya. Jadi dia sebagai protein atau gabungan protein dengan senyawa lain yang berfungsi sebagai biokatalisator, artinya memicu suatu reaksi tanpa berubah reaksi itu setelah berakhir. Kan begitu kerja enzim itu. Nah, ini enzim itu tidak akan berubah setelah reaksi itu berakhir ya. Nah, ini dia bisa mengganggu kerja enzim. Jadi enzim itu kan ada situs aktifnya terhadap bekerja pada substratnya. Jadi karena dia ada ikatan yang tegang begitu, sehingga menyebabkan komponen-komponen daripada substrat itu kan ikatan molekulnya kan putus dia, sehingga dilepaskanlah produk. Enzim itu akan tetap dia. Contoh zat yang dipakai ya, ini ada zat yang bersifat asam. Basa ini misalnya dicoba ya, nanti di lab mikro bisa dicoba bagaimana pH rendah, kita coba apakah memiliki kemampuan untuk membunuh mikroba atau tidak. Kemudian pH tinggi bagaimana kontrolnya, mungkin pH standar yang digunakan pH 7. Kemudian air suling juga, kemudian ion-ion logam, kemudian ion-ion anorganik, halogen, formaldehyde. Ini kita bisa coba, sabun juga termasuk juga nah ini ya deterjen juga. Ini kita coba di laboratorium. Kalau ada praktikumnya ya kita coba, misalnya tangan kita cuci di swab di media, kemudian kita cuci, kemudian dengan menggunakan sabun tertentu, kemudian kita coba swab lagi di media itu di sampingnya. Kita bisa bandingkan dan nanti pada saat tangan sebelum dicuci begitu, dan setelah dicuci dengan menggunakan sabun, itu bisa dilihat pertumbuhan mikrobanya secara laboratorium ya, dengan praktikum mikrobiologi ini. Alkohol mungkin kita bisa dengan menggunakan alkohol 96, kemudian kita menggunakan alkohol 70, kemudian menggunakan alkohol 40, kita lihat jadi gininya. Nah, biasanya dalam kait dengan aseptik ya kita menggunakan alkohol 96. Tahu adik-adik alasan kenapa menggunakan alkohol 70 bukan 96? Kenapa menggunakan alkohol 70? Biasanya kalau kalian sebelum vaksin begitu kan biasanya di tangan menggunakan alkohol 70 biasanya di tangan atau di lengan itu sebelum disuntik dengan vaksin. Ada yang tahu? Ya, coba cari itu ya. Coba cari itu. Kenapa alkohol 70 sering digunakan dalam kaitan dengan bekerja kita secara aseptik. Ya, coba cari itu ya. PR itu PR. Kemudian nah ini contoh praktikum dengan menggunakan UV seperti saya tadi jelaskan ya cawan Petri itu medium agar tegak, kemudian lampu UV, lampu Bunsen ini. Nah ini adik sudah sudah diberikan buku praktikum ya? Penuturan praktikum? Halo? Pak. Sudah, Pak. Ya itu tinggal ini. Pastinya ini apa namanya ya diusahakan praktikum ya, tapi kalau ini udah keputusan dari pimpinan ya kita tidak bisa ini. Tapi kalau adik ingin belajar terkait dengan mikrobiologi, silahkan saja datang di lab kita. Kita punya asisten dari mahasiswa. Nah, kemudian nanti sekarang juga ada nanti bantuan dari teknisi ya, PLP. Itu buku mudah-mudahan nanti beliau standby nanti di sana di lab mikro itu untuk membantu terkait dengan karena ada banyak juga ya misalnya tentang bahan alam, adik-adik yang penelitian di kimia, di farmasi begitu mencari bahan alam begitu. Kemudian mengujinya terhadap bakteri-bakteri patogen misalnya ya, tentu kan harus tahu teknik caranya. Saya kira nanti ada yang penelitian-penelitian tentang bahan alam. Bahan alam dapat deh mata kuliah bahan alam ya? Dapat ya? Nah, itu juga ini. Termasuk juga dapat ya? Tentang bahan alam tentang
dari tanaman-tanaman mana yang memiliki kemampuan sebagai kemampuan untuk membunuh bakteri atau patogen. Kemudian kalau yang antioksidan sih tidak masalah. Tapi ada juga nanti mungkin dari kalian nanti apalagi yang terkait dengan probiotik barangkali ya nanti itu juga terlibat dengan bidang mikrobiologi. Ini ya. Jadi ya, silahkan nanti adik coba untuk melatih keterampilan tangan dari ini ada juga mahasiswa S2 ya. Jadi dia tamat Unibra, tamat Unibra, kemudian ngambil S2 di biologi. Ngambil S2 di biologi, kemudian dia mengeksplorasi, mencari mikroba-mikroba yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibiotika. Jadi dia mengeksplorasinya di rumput laut. Jadi di rumput laut karena ada alumnus kita yang sudah tamat di Belanda ya S3-nya sekarang jadi dosen di Warmadewa begitu. Dia ekspornya di sana. Jadi pada saat penelitian S3-nya di Belanda, dia penelitian terkait dengan eksplorasi mikroba-mikroba penghasil antibiotika pada rumput laut. Jadi ada endopit ada di sana katanya. Jadi dia dengan metodenya tersendiri. Kemudian bagaimana dia melacak gen-gen yang memiliki kemampuan dari bakteri itu menghasilkan atau Actinomycetes itu atau Streptomyces itu menghasilkan antibiotika. Dia bisa artinya melacak gen sampai ke gen-gennya. Tapi untuk S2 tidak sampai di sana. Kemungkinan untuk S3 barangkali sampai bagaimana misalnya setelah diuji ekstraknya begitu ya. Jadi ada daya hambatnya. Kemudian apakah ini kemudian dideteksi dari gininya di selnya ada enggak gen-gen yang yang nanti sebagai pembawa sifatnya itu kemampuan dia menghasilkan antibiotika itu bisa dilacak dengan ada gen-gen khusus itu ya, dengan menggunakan primer khusus dalam kaitnya dia melacak gen yang nanti membawa atau yang bisa mengekspresikan antibiotika itu. Nah itu ya, jadi walaupun dia padahal di Unibra dia mengambil bidang lain, kemudian dia mengambil bidang mikro. Jadi banyak kemarin ada masukan karena di mikro itu saya bilang jadi perlu prinsip-prinsip dasarnya harus tahu. Jadi prinsip-prinsip dasarnya kalau bekerja di bidang mikrobiologi ya. Itu yang perlu tapi tidak masalah walaupun dia awal S1-nya ngambil topik lain, kemudian S2-nya ngambil mikrobiologi. Saya kira perlu belajar di sana. Jadi saya yakin pasti bisa kalau asalkan mau belajar. Buktinya dari alumnus kita yang biologi kalau memang dia tekun begitu, jadi dia memang ini saya yakin dia jadi orang sukses dia nanti. Seperti misalnya si Agung Ningrat ini ya, dia dulu kan S1-nya di kita di biologi, kemudian S2-nya dia coba cari beasiswa begitu sampai dia kuliah di Belanda. Itu tamat NSMA 4 ya dulu, kemudian melanjut ke S3-nya di sana. Sekarang sudah tamat, kemudian menjadi dosen di kedokteran Warmadewa. Ya, jadi itu tergantung daripada kalian. Jadi kalau di farmasi ya sama saja. Jadi kalau misalnya kalian farmasi, kalian tekun, saya yakin juga sukses di sini ya. Apalagi bidang farmasi sangat dibutuhkan saat sekarang. Oke. Nah ini praktikum, contoh-contoh praktikum adik sudah gini kan, saya tidak akan komentari banyak di sini. Oke. Saya kira itu Dek, kalau ini sudah 1 jam ya, 1 jam saya mau ke Pasang karena besok ada akreditasi S3 biologi. Jadi sekarang gladi bersih. Kebetulan saya juga jadi sekretarisnya soalnya, jadi saya mohon maaf sekali cuma bisa mengisi 1 jam saja ya. Jadi untuk mungkin kalau saya dikasih jatah 2 kali ya barangkali nanti saya akan jelaskan terkait dengan pewarnaan barangkali kenapa bakteri ini perlu konsep-konsep pewarnaan juga ya. Jadi pewarnaan mungkin saya akan diskusikan dulu dengan Prof. Retno apakah 2 materi saya berikan atau 1 materi. Nanti kalau misalnya 2 materi, saya minta waktu lagi 1 kali 1 jam ya kira-kira untuk membahas tentang pewarnaan. Saya kira itu Dek. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan praktikum ini sebenarnya ada YouTube-nya ya. Jadi YouTube-nya sudah ada di sini. Silahkan dicari nanti ya. Jadi cari di YouTube begitu tentang sterilisasi. Saya sebenarnya sudah ada filenya, cuma karena waktunya terbatas begitu saya tidak mutarkan YouTube tentang sterilisasi. Ya, saya kira itu. Kalau ada yang ditanyakan, saya kasih waktu 5 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan.
izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Nomor berapa? Bisa catat dulu. Saya absen 4 Wahyuni. Jadi tadi itu kan Bapak sempat menjelaskan tentang pasteurisasi dan temannya juga sudah menjawab kenapa dilakukan pasteurisasi secara berulang-ulang Ya, sebanyak ye. 3 kali. Nah, Hmm. pertanyaan saya Nike, apakah pasteurisasi Nike boleh dilakukan pengulangannya lebih dari 3 kali atau misalnya 4 kali, 5 kali atau tergantung atau harus 3 kali, Pak? Mohon Hmm. penjelasannya. Terima Ya. kasih, Pak. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi apa namanya? Apakah nanti untuk pasteurisasi bisa dilakukan berapa kali banyak itu ya? Jadi tentu memang sih bisa sebenarnya, cuma jadi waktu yang diperlukan juga cukup lama. Seperti finalisasi itu misalnya 1 hari kan lama sekali deh. Kemungkinan juga beberapa komponen-komponen yang sering terlalu dipanaskan juga akan mengalami kerusakan dia. Tapi standar yang pernah saya lihat itu adalah 3 kali saja sudah cukup. Nah, mungkin kelebihan itu ya apa namanya bisa menyebabkan kerusakan juga pada komponen-komponen yang terkandung pada bahan yang kita sterilisasi karena sering dipanaskan. Otomatis kan sama kalau misalnya dipanaskan ini apa seperti misalnya OSO dipanaskan lama-lama kan mungkin saja misalnya berapa kali digunakan, termasuk juga pemanasan apa pemanasan kaca itu misalnya ya dibilaskan lama-lama bisa rusak dia itu loh. Jadi bisa apa bisa pecah dia gininya karena sering dipanaskan begitu. Sama juga dengan struktur kimia apa juga bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan dari material-material yang kita disterilisasi apa dipasteurisasi begitu. Mungkin karena apa? Mungkin pada proses 3 kali mungkin masih ada komponen-komponen vitaminnya barangkali masih banyak, masih tersangkut ya di sana. Tidak rusak barangkali kalau misalnya lebih bisa saja komponen-komponen vitaminnya bisa hilang dia itu. Sehingga pada umumnya yang saya baca begitu paling tidak pemanasannya dilakukan 3 kali itu. Bisa saja mengalami kerusakan deh. Nah, tapi sarannya ya 3 kali sudah cukup itu ya. Ya cukup. Artinya coba juga lakukan penelitian. Kalau misalnya pasien 3 kali masih ada itu pun kan dilihat juga mikrobanya. Tapi kalau 3 kali sudah mereduksi daripada sporanya untuk apa kita melakukan sampai 5 kali 6 kali begitu ya. Jadi untuk apa kita melakukan 5 kali 6 kali kalau misalnya sporanya sudah habis begitu ya. Jadi pemanasan 3 kali mungkin dicek juga kalau misalnya apa masih ada spora begitu ya perlu dipanaskan lagi sekali barangkali ya. Sehingga betul-betul memang sporanya itu sudah bergerminasi kemudian apa bergerminasi kemudian kita hantam dengan panas lagi untuk membunuhnya gitu. Saya kira itu deh. Jadi paling tidak ya 4 kali lah kalau misalnya 5 kali sampai 10 kali dan sporanya sudah habis ya untuk apa dipanaskan berulang-ulang di samping menghabiskan waktu juga menyebabkan kerusakan pada material-materialnya. Saya kira itu deh alasannya kenapa atau bisa saja 1 kali atau tambah lagi 1 kali atau 2 kali begitu. Tapi juga dilihat gininya lakukan riset apakah ada sporanya atau tidak. Kalau misalnya tidak sporanya sudah habis ya untuk apa kita lakukan pemanasan itu. Itu deh gininya komentarnya. Baik, Pak. Terima kasih sudah sangat jelas penjelasannya, Pak. Oke, ini nomor 4 ya. Saya catat aja nanti ini sebagai apa namanya, sebagai ini. Jadi saya harapkan nanti karena banyak keluhan-keluhan dari dosen, jadi setelah live begitu apa namanya, gininya masih tetap terpampang begitu, berarti kan ditinggalkan gininya ya. Jadi memang banyak saya 3 kali, kemudian ditunjuk-tunjuk begitu. Kadang-kadang alasannya mikrofon rusak begitu ya. Tapi bisa saja jadi tidak mendukung. Tapi tergantung adik-adik nanti ya. Jadi saya coba mengantarkan. Kemudian tergantung adik-adik. Jadi kalau adik-adik serius ya tentu banyak manfaat yang apa adik dapatkan nanti. Jadi saya pernah itu jadi pengalaman apa mahasiswa yang S1 begitu ya, sekarang sudah menjadi sudah S2 kemudian dia menjadi quality control di Jakarta begitu namanya Devi. Kemudian kita undang sebagai kuliah tamu. Jadi kuliah tamu dan saya ingat sekali apa yang dikatakan. Jadi sekecil apapun yang diberikan oleh dosen itu akan bermanfaat nanti setelah apa namanya masuk ke dunia kerja dan sebagainya. Saya ingat kata-kata dari Depi ini yang sekarang menjadi apa bidangnya quality control ya, termasuk dia meriksa makanan di KFC, kemudian di apa namanya McD dan sebagainya itu. Dia sampai ke sana. Kemarin waktu dia kunjungan ke Bali, kita minta dia untuk menjadi kuliah tamu gitu terkait dia sebagai apa nama sebagai quality control pada makanan. Ya, saya kira itu deh. Oke, kalau tidak ada pertemuan hari ini saya akhiri ya. Mudah-mudahan semua tetap sehat.
Kemudian nunggu informasi dari Bu Retno, apakah nanti saya berikan 2 kali atau 3 kali begitu, nanti saya ada materinya juga ya. Kemudian yang jelas nanti ujiannya, kalau memang ada ujian nanti saya berikan lewat Google Form juga sama ya. Jadi Google sama kayak di teorinya, nanti saya berikan Google Form, kemudian kita batasi waktu nanti untuk submitnya ya. Oke, selamat pagi adik-adik, saya izin live, saya mau ke pasca ini. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak. Selamat pagi, terima kasih Pak.